20. I think Jane deserves to be fired for her. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to SKZ Education. Di video kali ini kembali saya akan menyajikan sebuah latihan soal untuk P3K Bahasa Inggris dengan tema tips menaklukkan soal P3K Bahasa Inggris kompetensi teknis tahun 2023. Oke, jadi di sini saya akan sajikan beberapa soal, yaitu ada 22 soal untuk kompetensi teknis. Dan menurut FR yang beredar, untuk bahasa Inggris itu kebanyakannya reading. Nah, oleh karena itu, teman-teman sekalian, untuk triknya saya sudah sharekan di video sebelumnya. Silakan ditonton video sebelumnya, try out untuk bahasa Inggris. Nah, di sini saya akan berbagi tips ya. Tipsnya, untuk kita bisa menyelesaikan seluruh soal bahasa Inggris dengan baik dan lancar, yang pertama itu harus berdisiplin dengan waktu. Jadi kita harus ingat waktu itu ada di monitor dan kita harus memperhatikan. Maksimalnya satu soal adalah 50 menit. Yang kedua, kita harus banyak melatih mata kita berada di depan layar. Karena kalau reading itu kita perlu fokus dan biasanya hurufnya kecil-kecil. Jadi kalau kita tidak terbiasa untuk berada di depan layar, itu bisa jadi mata kita sakit atau bahkan kepala kita itu kena migrain gitu. Jadi harus dibiasakan. Karena soal itu ada 90 soal dengan durasi 120 menit. Nah, kita harus mampu bertahan tuh dalam 120 menit itu untuk menghadapi soal-soal yang panjang-panjang dengan teks yang kecil-kecil. Nah, oleh karena itu semakin kita sering berlatih, itu akan menguatkan mata kita untuk bisa berada di depan layar. Jadi, itulah fungsi latihan. Jadi, semakin kita sering berlatih, maka kita semakin terbiasa untuk menatap layar dan terbiasa untuk menghadapi soal selama durasi beberapa jam atau beberapa menit. Itu yang paling penting. Dan yang ketiga, text reading itu teksnya akan panjang-panjang. Nah, saya sangat menyarankan Bapak Ibu sekalian itu pahami teks di pertanyaan pertama. Jadi kita sudah paham teksnya tentang apa, sehingga pertanyaan selanjutnya itu kita sudah tidak lagi membaca teks secara keseluruhan, tapi hanya poin-poin tertentu saja. Oke, sebelum mulai, saya tidak lupa mendoakan rekan-rekan semuanya, semoga dimudahkan, dilancarkan, dan diluluskan untuk menjadi ASN P3K di tahun 2023 ini. Oke, let's begin the lesson. Oke, ini ada sebuah teks ya, dan biasanya pertanyaan pertama itu seperti ini ya. What does the text discuss about? Nah, silahkan teman-teman boleh diberhentikan dulu videonya dan baca kurang lebih 30 detik selesai. Setelah itu tentukan jawabannya. Nah, apabila kita baca dari awal sampai akhir, setelah itu kita lihat family planning, the disagreement to birth control, reason to support family limitation, the two different opinion on birth control, the religious group which disagree to birth control. Oke, nah di sebelumnya ada yang pernah komen di video sebelumnya bahwa katanya, Pak tolong dong artikan juga. Bapak Ibu sekalian, ketika kita mengerjakan soal, kita itu pasti ada beberapa kosakata yang kita tidak paham. Itu jangan khawatir, jadi kita jangan jadi stres karena kita tidak paham. Yang paling penting itu kita tahu konteksnya ini apa, secara keseluruhan ini ngobrolinnya tentang apa gitu. Nah, kalau kita lihat dalam situasi teks di sini, mereka itu sebenarnya lebih mendiskusikan tentang agreement and disagreement. Birth control ya. Birth control apa yang ada yang agree dan ada juga yang disagree. Jadi sebenarnya kalau kita lihat baca dari awal dari sini sampai akhir itu konteksnya tentang dua itu.
Dan di dalamnya itu berisi tentang alasan-alasan dan contoh-contoh. Nah, maka jawaban yang tepat untuk nomor 1 ini adalah the two different opinions on birth control. Ya, seperti itu. Jadi, saya sangat menyarankan untuk teks pertama itu kita paham secara konteksnya apa sih. Di paragraf pertama tentang apa, kedua apa, misalkan sampai seterusnya. The issue of the text is government population program. Nah, ini sudah jelas salah ya, tidak berhubungan dengan government program. Ini eliminasi langsung. Family planning programs bisa jadi family limitation. Ini ada tapi terlalu spesifik di sini ya. Birth control oke. Sex control ini juga ada tapi terlalu spesifik. Tapi kalau kita lihat dari keseluruhannya, teks ini paling banyak menceritakan tentang birth control. Itu dari awal sampai akhir itu semua berbicara tentang birth control. Ada yang pro, ada yang kontra, ada yang agree, ada yang disagree gitu kan. Which of the following reason do not support birth control? A. To limit the family size. B. To space the children birth. C. To avoid high family budget. D. To avoid a risk health pregnancy. E. To share much attention to the children. Nah, ini do not support, yang tidak mendukung tentang birth control itu mana sih? Ini kan sudah jelas. Kalau yang C itu tidak, bahkan tidak disebutkan. Otomatis di sana itu C adalah yang tidak mendukung tentang birth control itu. To avoid high family budget. Ini tidak ada ya di sini menyebutkan tentang hal itu. Some women should prevent pregnancy because of reason: unacceptable, immoral, artificial, limited, health. Nah, ini kan kata kuncinya some women prevent pregnancy. Kita cari kata-kata pregnancy. Nah, ini nih. Pregnancy ya di sini. Nah, di sini cuman di soal itu mereka gunakan prevent. Kata di sini kan avoid. Nah, di soal kadang seperti itu mereka gunakan sinonim untuk mengelabuhi kita. Nah, kenapa prevent pregnancy? Nah, karena alasannya adalah health reason. Tuh. Jadi kalau di awal-awal kita sudah baca secara keseluruhan, kedepannya akan mempermudah kita menemukan jawaban. Nomor 5, the religious group feels objected to the birth control because they. Nah, ini kan berbicara tentang religious itu ada di paragraf terakhir. Kita baca saja secara keseluruhan dari awal sampai akhir di sini. Nah, ini mereka itu keberatan. Karena apa? A. Think it doesn't the government programs. Oke, itu tidak ada di sini disebutkan, berarti salah. Believe it is an immoral practice. Ini disebutkan immoral. Oke, bisa jadi believe it is not natural practice. Oke. Dread to the health problem, are very conservative. Oke, jawaban yang tepat adalah ini ya, immoral, karena di sini sudah dijelaskan. Nomor 6, other couples space their children. Jadi ngasih jeda gitu untuk apa ya istilahnya, membuat anak gitu. Jadi mereka membuat jeda. So they can give each child as much attention as possible. The bold word refers to, nah, they itu mengacu kemana? They can give each child. Nah, otomatis itu mengacu kepada couples ya, kepada pasangan. Jadi pasangan itu mereka bisa mengontrol atau memberikan perhatian yang lebih kepada anaknya. Young couples often postpone having children. The bold word means postpone ya. Nah, di sini young couples often postponed. Suspend, respect, direct, recall. Kalau kita tidak paham artinya apa sih? Kita lihat aja. Young couples often postpone having children so they both partner can work full time. Nah, ini kan situasinya bekerja dengan sepenuh waktu gitu. Kira-kira apa? Nah, ini jawaban yang tepat adalah suspend. Jadi menunda dulu gitu, menunda punya anak karena mereka bisa
bekerja dengan full time. Jadi kalau ada kosakata yang baru yang kita tidak ketahui, kita lihat konteksnya, situasinya. Mereka bisa kerja full time keduanya, otomatis tidak punya anak mereka. Gitu kan. According to the religious group, artificial methods of birth control is acceptable. Ini jelas salah. Tadi kan kita di pertanyaan sebelumnya kita bolak-balik baca ini. Ini jelas salah. Traditional methods of birth control can be accepted. Okay. Sex intercourse outside the marriage is permitted. No, ya. Si itu salah. Intercourse in marriage doesn't to create children. Conjugal love in the marriage is immoral practice. Nah, kalau seperti ini kita cari sesuatu yang tepat. Yang ada tertulis di sini yaitu ini nih. Traditional methods of birth control can be accepted ya. Nah, di sini nih, consider natural family planning acceptable. Number 9, from the text we can conclude that kita sudah tidak usah membaca lagi karena ini kita udah tahu gitu. Everyone doesn't agree to family limitation. No ya, tidak semuanya. Ada yang agree. The government doesn't support birth control. Ini tidak terlalu berbicara tentang government. It is incorrect. The religious group agree of using artificial contraception. No, ya, it is immoral. Some women must not pregnant because of health reason. Ini ada di sini. Oke, bisa jadi. Young couples don't want to have many children because they are very busy. Ini tidak juga disebutkan gitu. Oke, the correct answer for this one is ini ya di sini. 10. What is the communicative purpose of the text? Report the birth control in Indonesia? No, yeah, this is not talking about Indonesia. Persuade the reader to do birth control. Present to different views on birth control. Amuse the readers with birth control opinions. Nah, this is amuse? No, ya. Menghibur ya, itu bukan ya, bukan menghibur. D is incorrect. Ensure the birth control runs well in Indonesia? No, ya. A, D, and E are incorrect. Tinggal 2. The correct answer for this one is C ya. Present two different views on birth control. Jadi kalau kita paham teksnya secara keseluruhan, itu akan memudahkan. Memang itu ada tips yang mana kita cukup saja katanya baca line pertama. Bisa saja. Cuman itu akan membingungkan ketika pertanyaan selanjutnya. Dan metode ini saya lakukan di tes CPNS, di tes TOEFL ya. Itu sangat efektif ketika saya membaca secara keseluruhan. Jadi ini akan mempermudah saya mengerjakan soal di soal-soal sebelumnya. Jadi saya sangat menyarankan teman-teman sekalian untuk yang mau tes dalam menghadapi reading, baca teks secara keseluruhan, itu akan mempermudah kalian dan akan tahu konteksnya seperti apa, ceritanya seperti apa, cerita utuhnya seperti apa. Oke, 11. The text mainly tells us about. Nah, kalau ada pertanyaan seperti ini, otomatis kita harus paham secara keseluruhan tentang apa gitu. Oke, silahkan dibaca dulu. A vampire novel, a very bad novel, an opinion on a novel, a review on Undead and Unwed. A review on Undead and Unwed movie. Nah, kalau kita baca secara keseluruhan, ini adalah terkait dengan opini dari sebuah novel. Seperti itu. Which of the following statement does not represent the writer's opinion? Nah, kalau ini kan tadi kita sudah baca secara keseluruhan, ini mudah. The novel is very trashy. Nah, ini kan does not represent. A itu berarti sudah jelas salah karena dia bilang novel ini sangat trashy, nyampah gitu kan. It is really good and interesting novel. Bisa jadi. I will not add this novel to my book list. Ini disebutkan ya. Don't read this novel or you will be upset. Oke, I do really want to forget this bad novel soon. Oke, I juga disebutkan, D disebutkan, maka jawaban yang tepat adalah B ya. Dia tidak menyebutkan it is a really good and interesting novel. The following statement is not true.
Nah, ini kan kalau ada pertanyaan seperti ini, kalau kita tidak paham secara keseluruhan itu kita pasti bolak-balik lagi baca. Tapi karena kita sudah baca sebelumnya, kita langsung bisa memutuskan. The writer like vampire novel very much. Betul ya, dia itu suka. I do have a bit of a thing for vampire love. Dia suka. The writer bought 3 novels in series. Betul ya, di sini nih. I bought 3 different first in the series. The writer finished reading the novel. Betul ya. Di sini nih. But I feel like nah ini. But I did nevertheless read it. Dia membaca novelnya. The writer could satisfy his target. The novel is not interesting. The novel is not interesting. Dia mengatakan seperti itu. Berarti yang tidak disebutkan atau yang salah kalimatnya adalah the writer could satisfy his target. Itu. 14. In general, the writer, nah kalau pertanyaan seperti ini pun sama, ini harus paham keseluruhan. Suggested the readers to buy the novel? No. This is incorrect. Recommended the readers to read the novels? No, this is incorrect. Did not recommend the readers to read the novel? Oke, bisa jadi. Did not recommend the readers to review the novels? Incorrect. Suggested to collect the first 3 different series. The correct answer is ini ya, ini ada nih. But seriously guys, I wouldn't recommend it. C is incorrect. 15. But seriously guys, I wouldn't recommend it. The sentence means A. The reader shouldn't recommend him to be seriously. No. The writer didn't oppose the idea of the novel. No. The writer recommended to read the novels. No. The writer recommend to read seriously. No. The writer didn't suggest to read the novel. The correct answer is obviously E. Nah, di sini cuman mereka menggunakan sinonim. Recommend diganti sama suggest. Dan biasanya itulah yang akan ditemui dalam soal-soal. Untuk mempersulit itu mereka gunakan sinonim terkadang. 16. The communicative purpose of the text is to review the novel, to promote the novel, to tell the story of the novel, to amuse the readers with the novel, to persuade the readers to buy the novel. E, D, C itu kurang tepat. Bahkan B pun sebenarnya kurang tepat. Dan ini sudah jelas ya. Jadi tujuan komunikasi dari teks ini adalah mereview tentang novel. 17, nah ini masuk ke structure istilahnya ya. Jadi kita menentukan melengkapi kalimat, melengkapi kalimat, tapi kita harus tahu strukturnya, susunan grammarnya seperti apa. In general, have professional obligation to protect confidential sources of information. Kalau melengkapi kalimat seperti ini, rekan-rekan sekalian, hal yang harus pertama dilakukan adalah tentukan dulu mana subjek, mana verbnya. Ini dilihat. In general itu adalah kata keterangan ya. Secara umum. Jadi ini bukan subjek. Maka ini kurang tepat. Di sini, di kalimat ini mereka sudah memiliki verb. Otomatis yang kita butuhkan itu adalah subjek. Nah, di sini kan ada conjunction ya. Which, that. Ini adalah kata bantu atau kata sambung. Nah, ini sudah jelas tidak dibutuhkan. Kata sambung itu dibutuhkan kalau ada 2 kalimat. Ini kan konteksnya hanya 1 kalimat. Di sini hanya butuh subjek saja. Maka sudah jelas B adalah yang tepat. Kalau D itu double subjek. Journalist they. Ini kurang tepat juga. 18. The legal drinking age lowered is a hot topic for debate in many states. Di sini ada verbnya, di sini sudah ada is. Nah, kira-kira mana nih yang paling enak dimasukkan ke dalam kalimat ini? Should have lowered is, which should lowered. Ini B sama C sudah jelas kurang tepat. Karena kalau sudah should itu harus diikuti verb 1. B, C, I itu sudah jelas salah. Yang mungkin itu adalah A sama D. Dengan kita mengetahui struktur grammar itu mempermudah. Kita nggak usah baca lagi B, C, I itu sudah jelas salah. Karena di sini lowered itu bisa jadi verb 3, bisa jadi adjektif.
Oke, tinggal E sama D. Nah, jawaban yang tepat adalah D. Ya. The legal drinking age should be lowered is a hot topic. Jadi ini subjek itu adalah dalam bentuk kalimat ini, satu kalimat ini dari sini sampai ini adalah subjek. Ini kalimat kompleks ya. Jadi ini sebagai subjek dan subjeknya adalah sebagai kalimat sebuah kalimat. The legal drinking age should be lowered is a hot topic for debate in many states. 19. A gifted scientist, Newton, blah blah blah, some of the most fundamental laws in the history of science, keeps discovering, who discovered, the discoverer of, A. Discovered. Ini kalau dalam bahasa grammar teman-teman disebutnya apositif. Apositif itu adalah sebuah frase yang menerangkan subjek. Nah ini a gifted scientist ini adalah apositif yang menerangkan tentang si Newton ini. Si Newton ini adalah seorang scientist yang gifted. Silakan cari di kamus apa artinya ya. Nah otomatis ini adalah opositif yang menerangkan ini, maka ini abaikan saja dan subjeknya di sini sudah ada Newton. Ini adalah satu kalimat. Maka otomatis kita butuh verb. Nah, dari opsi yang ada di sini semuanya, kita hanya membutuhkan subjek dan yang paling tepat itu adalah I. Ya, jadi kalau kita perdalam, kalau seandainya ada hal-hal seperti ini, koma di sini, ini adalah apositif. 20. I think Jane deserves to be fired for her totally behavior irresponsible. Behavior totally irresponsible, irresponsible totally behavior. Ini lebih ke susunan kata ya. Nah, kalau ada susunan kata seperti ini, kita harus tahu dulu mana noun, mana adjektif. Behavior itu kan noun ya. Perilaku atau tindakan, maka otomatis yang dahulu itu pasti adjektif dulu. Berarti otomatis irresponsible behavior. Nah ini hanya ada satu yang benar susunannya ya. Sama si sih. Si juga irresponsible totally behavior. Cuman ini kurang enak. Maka ini sudah jelas kalau kita tahu susunannya adalah D yang paling tepat. Nomor 21 dan nomor 21 dan 22 silahkan tulis jawaban yang tepatnya di kolom komentar ya. Ini nomor 21, sorry. Dan ini nomor 22 ya. Silahkan ditulis. Barangkali saya pun akan memberikan jawaban yang tepatnya nanti di komen. Insya Allah 2 atau 3 hari yang akan datang. Okay, I think that's all for today for the lesson, and I hope it is useful enough for you everyone, and keep on practicing because I believe the more you practice, the easier the test will be. Okay, that's all. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.